Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Oh iya, aku mau ingatin nih buat kalian yang suka beraktivitas keluar rumah. Jangan lupa pakai maskernya ya, dan ikutin protokol kesehatan agar COVID-19 biar bisa hilang di negara kita, oke? Oh iya, perkenalkan, nama aku Nurul Masyita dari Fakultas Petik Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Aku akan mengajak kalian nih berbincang-bincang atau sharing tentang perkembangan bahasa. Kalian mau mendengarkannya nggak? Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi perkembangan bahasa. Bahasa adalah bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Melebihi komunikasi anak akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman, pengetahuan baru tentang berbagai hal. Hal ini menunjang kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan yang baru. Perkembangan bahasa anak merupakan perpaduan antara interaksi sosial, perkembangan emosi, kemampuan intelektual, dan perkembangan fisik maupun motoriknya. Perkembangan bahasa terbagi atas dua periode besar, yaitu periode pre-linguistik 0 hingga 1 tahun dan linguistik 1 hingga 5 tahun. Mulai periode linguistik ini, mulai hasrat anak mengucapkan kata-kata yang pertama, yang merupakan saat paling menakjubkan bagi orang tua. Perkembangan anak usia dini melalui aktivitas seni dapat meningkatkan daya cipta serta kreativitas yang orisinil dan bersifat individual. Anak-anak dapat mengekspresikan perasaannya melalui musik, teater, gambar, gerakan, dan semua hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan kognitif di usia 2 tahun pertama. Seni sangat penting dan berpengaruh besar terhadap proses perkembangan anak usia dini. Dalam berbagai aspek, anak usia dini akan dengan mudah menerima proses pembelajaran yang menyenangkan. Karena dunia PAUD bermain dengan pembelajaran dan peran seni mendominasi pembelajaran pada anak usia dini. Mulai dari menyanyi, menari, menggambar, atau melukis, dan lain sebagainya. Definisi perkembangan seni. Arti kata seni yang di dalam bahasa Sanskerta berarti sani, yaitu persembahan atau pemujaan. Seni adalah hasil atau proses kerja dalam gagasan manusia yang melibatkan keterampilan, kreativitas, kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan keindahan, keselerasaan, bernilai seni, dan lainnya. Istilah seni sering disebut-sebut dalam upacara-upacara adat maupun keagamaan di dalam suatu daerah yang biasa kita kenal dengan kesenian daerah. Perkembangan seni pada usia dini adalah salah satu proses pencapaian anak dalam bidang seni dengan berpatokan standar tingkat pencapaian. Pada usia 5 tahun, mereka telah menghimpun kurang lebih 800 kosakata. Di samping itu, telah menguasai hampir semua bentuk dasar, tata bahasa, perkembangan bahasa, mengikuti urutan yang dapat diramalkan secara umum. Sekalipun terdapat variasi di antara anak satu dengan lainnya. Dengan tujuan perkembangan bahasa dari menangis untuk mengapresiasikan responnya terhadap bermacam-macam stimulan. Setelah itu, anak mulai memeran, yaitu melafalkan bunyi yang tidak ada artinya secara berulang. Pada anak berusia 3 hingga 4 tahun, mulai belajar menyusun kalimat tanya dan kalimat negatif. Aspek-aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa di anak terlihat di usia 4 tahun ke atas, karena pada umur ini anak sudah mampu mengutarakan keinginannya, penyangkalannya, masukan secara terang-terangan. Aspek yang bisa diamati pada perkembangan bahasa anak di antaranya. Yang pertama, kosakata. Anak punya keahlian menghafal perkataan baru setelah mempelajari dari lingkungannya dengan cepat. Sejalan berkembangnya dari hasil hubungan anak dengan lingkungannya, maka semakin besar banyak pesat kosakatanya. Yang kedua, sintaksis. Anak mempelajari tatanan bahasa dengan orang di lingkungan sekitarnya, walaupun belum sesuai dengan benar penggunaannya kalimat dalam bahasa. Namun, karena sering
mendengar dan meniru orang dewasa di sekitaran, maka anak bisa mencontohnya. Penggunaan tata bahasa secara lisan dengan baik. Sintaksis sendiri meliputi bagaimana kata-kata kombinasikan sehingga membentuk frasa-frasa dan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti. Dan yang ketiga, semantik. Semantik merupakan anak mampu mengungkapkan tujuan atas keinginan dengan perkataannya menunjukkan keberatan dikarenakan memiliki perkataan yang sesuai. Dan yang keempat, fonem. Fonem merupakan anak mampu membunyikan huruf vokal tidak hanya mengeja dari abjad, tetapi sudah bisa mengucapkan sebuah kata dan mengerti arti dari kata yang diucapkan. Dan yang kelima, fonologi. Fonologi lebih kepada keahlian seorang bisa menangkap juga membentuk bunyi percakapan seperti kalau seorang mendengar bahasa yang bukan berasal dari daerahnya, maka akan kesulitan menangkap bahasa apa yang dibicarakan, dan ketika berbicara tidak ada jeda, padahal hal itu hal yang wajar bagi mereka yang sudah sehari-hari menggunakannya. Dan yang keenam, morfologi. Morfologi yaitu tata kelola bahasa yang dipakai dalam membentuk kalimat agar sistematis dan juga mudah dicerna oleh khalayak ramai. Karena identik dengan proses penggunaannya. Aspek-aspek perkembangan seni. Salah satu aspek perkembangan anak usia dini adalah perkembangan seni, dan berbagai bidang pengembangan seni anak melalui berbagai cara. Salah satu dapat dilakukan dengan alat permainan edukatif. Dunia anak adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak akan memperoleh pelajaran yang mengandung aspek perkembangan kognitif, sosial, emosi, dan perkembangan fisik. Salah satu upaya untuk mencapai itu adalah memberikan mereka pelajaran seni. Diketahui usia dini merupakan periode emas untuk melakukan proses stimulasi aktif sebagai bekal perkembangan serta pertumbuhan kelak saat dewasa. Pada usia dini, anak sudah mampu menerima keterampilan dan pengajaran sebagai dasar pengetahuan dan proses berpikir melalui otak. Otak manusia sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan, dengan fungsi yang berbeda. Otak kiri bisa diidentikan dengan rapi, perbedaan angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, logika, terstruktur, analitis, matematis, sistematis, linier, dan tahap demi tahap. Sedangkan otak kanan diidentikan dengan beraktivitas perasaan, khayalan, kreativitas, bentuk atau ruang, emosi, musik, dan warna. Berpikir lateral, tidak terstruktur, dan cenderung tidak memikirkan hal-hal yang terlalu mendetail. Untuk mencapai anak yang cerdas, kedua otak ini mesti distimulasi secara bersamaan, termasuk yang mengembangkan aspek seni. Dan yang ketujuh, kondisi lingkungan tepat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkataan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, daerah-daerah terpencil, dan kelompok sosial yang lain. Dan yang ke-8, kondisi fisik. Seorang yang cacat akan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna. Akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Sedangkan dalam berkembangnya berbahasanya, potensi anak untuk berbicara didukung oleh beberapa hal diantaranya. Yang pertama, kematangan alat berbicara. Yang kedua, kesiapan berbicara. Dan yang ketiga, adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak. Dan yang keempat, kesempatan berlatih. Dan yang kelima, motivasi untuk belajar dan berlari. Dan yang keenam, bimbingan. Dan bahasa merupakan alat berkomunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Perkembangan bahasa dimulai sejak bayi dan mengandalkan perannya pada pengalaman, pengusahaan, dan pertumbuhan bahasa. Jadi, anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa dilakukan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang, dan anak orang tua mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya stimulasi pada anak.
Dan orang tua mengajak anak-anak untuk bermain sambil belajar dan meningkatkan motivasi agar anak mengikuti ekstrakurikuler secara rutin yang sudah dijadwalkan kepada anak. Karena untuk melatih kreativitas seninya sehingga bisa berkembang lebih optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, faktor-faktor kesehatan. Apabila pada usia 2 tahun pertama, anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Dan terima kasih atas perhatiannya dan mau mendengarkan penjelasan tentang perkembangan anak usia dini. Baik, semoga apa yang disampaikan kurang dan lebih saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.